Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Telekomunikasi adalah faktor utama kami dalam bertugas. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami siap menjalankan tugas. Resort Sembalun, lapor. Kami tim ekspedisi Bakti untuk Negeri sudah sampai di Puncak Rinjani. Dipersembahkan oleh Hari ke-10, perjalanan tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara masih berada di Pulau Lombok. Tepatnya, usai merampungkan episode Mandalika Menggema, tim Nusa Tenggara Barat akan melanjutkan akses menuju Atap Rinjani. Namun, sebelum tim bergerak menuju Sembalun, tim ekspedisi kembali berkunjung ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bang Zul, NTB punya sangat banyak potensi, tidak cuma soal ekonomi, pariwisata, tapi juga masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa dieksplor dari masyarakat. Nah, yang lainnya seperti apa tuh sampai saat ini? Memang sekarang itu Lombok positioningnya sudah sangat dikenal ya sebagai daerah pariwisata, dan sebenarnya kita itu after Bali itu kemarin itu pemerintah memberikan perhatian luar biasa ya. Tapi NTB itu bukan hanya Lombok, ada Pulau Sumbawa, ada Pulau Moyo, selain pariwisata, kuliner, juga potensi industrinya besar sekali. Oleh karena itu kami sangat bergembira kalau teman-teman dari Metro TV terbuka hatinya untuk mengeksplor lebih dalam, lebih jauh tentang potensi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat ini. Anda akan melihat keindahan Gunung Rinjani, one of the most beautiful mountain in the world. Punya banyak hal yang harus dieksplor. Sejauh ini Bang Zul, bagaimana dengan infrastruktur telekomunikasi, ketersediaan internet untuk masyarakat? Pesan yang kita ingin sampaikan pertama itu kita memastikan provinsi kami ini, NTB ini, friendly to business community, ramah terhadap investasi. Yang kedua adalah ramah terhadap visitors. Nah, pariwisata kita maknai bukan sekedar pengunjung, tapi dia adalah klaster yang terintegrasi. Kami merasa tersanjung, merasa bahagia Metro TV memberikan perhatian pada Nusa Tenggara, dalam hal ini NTB dan NTT, karena memang eksotisme luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan ekspedisi dari teman-teman Metro TV ini akan banyak hal baru yang bisa dihidangkan pada audiens yang lebih luas di Indonesia, sehingga mereka dengan karpet merah kami akan hadirkan, kami sambut di Nusa Tenggara Barat ini, sehingga apa yang dihasilkan oleh ekspedisi ini yang memberikan informasi baru pada masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia. Usai berbincang dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berada di Kota Mataram. Dan siang hari ini kami telah mengatur janji untuk bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Madani Mukarom. Pak Dani, jika kita bicara soal Gunung Rinjani beberapa pendapat yang disampaikan oleh netizen, mungkin masyarakat yang datang ke sana, ini terkenal akan ada banyak sampah yang ditinggalkan oleh para pendaki di sana. Pak, sejauh ini di NTB punya program NTB Zero Waste. Ini seperti apa sih Pak implementasinya, eksekusinya Pak, khususnya di Gunung Rinjani? Nah, terkait dengan Gunung Rinjani, memang ke Gunung Rinjani itu banyak akses jalan tikus yang masuk ke sana. Tidak semua petugas kita bisa menungguin jalan tikus yang ribuan titik itu.
Nah itulah yang menjadi problem dan tidak terdeteksi dari para pengunjung itu membawa berbagai macam kemasan yang akhirnya ditinggal di sana. Jadi itu sebenarnya itu yang dampak yang ditinggalkan oleh para pendaki yang melalui jalan tikus. Kalau lewat jalan resmi semua didata dan nanti pada saat pulangnya akan ditanya kembali jumlah dari bingkisan atau kemasan-kemasan yang mereka bawa ke atas. Itu problemnya. Baik Pak, jadi kalau dari jalannya resmi ini pasti ada pengecekan ya Pak yang sudah dilakukan terkait dengan sampah. Ya. Nah, kemudian juga kami harapkan seluruh komponen masyarakat dan para pihak untuk sama-sama bergandengan tangan mendukung ini, karena kalau pemerintah sendiri teriak-teriak nggak ada artinya. Kalau semua komponen termasuk masyarakat tidak ikut terlibat di dalam NTB Zero Waste ini. Desa ikut juga. Penggunaan sekolah, internet Pak? Ya. Penggunaan internetnya seperti apa? Itu kita mobilisasi lewat Pak Gede, Dinas Kominfotik juga. Kita kerjasama mendorong semua macam-macam itu dikemas di sana. Kami juga ada grup-grup, berbagai macam grup. Banyak pemerhati kita ikutkan. Teman-teman UPT kami ada 16 yang bergerak di tingkat lapangan. Mereka bergerak membuat grup juga karena memang sekarang kita harus banyak mengembangkan media sosial. Bapak, dengan sudah dibangunnya banyak infrastruktur terkait dengan upaya untuk pencegahan tidak ada lagi blank spot dan juga akses internet yang tidak lagi susah sinyal, sebenarnya sampai hari ini seperti apa Pak yang dirasakan dari kegiatan LHK sampai hari ini untuk masyarakat? Sangat membantu sekali akses internet atau yang ada sekarang ini terhadap petugas kami di tingkat lapangan. Karena Pak Gubernur sekarang memantau media sosial OPD. Kami setiap minggu sama Pak Gede dari Humas, Panajam, sampai mana OPD itu menggunakan media sosial yang ada. Era sekarang lebih dimudahkan dengan adanya akses internet yang sudah hampir seluruh titik di Nusa Tenggara Barat ini bisa diakses. Teman-teman kami di lapangan mudah menyampaikan laporan ke pimpinan. Bisa real time mereka membuat laporan dan demikian juga termasuk kita menyampaikan program-program ke seluruh masyarakat. Terutama di masa pandemi ini sangat tertolong. Karena kita sangat dikurangi dengan perjumpaan. Nah, internet ini menjadi salah satu jalan tengah untuk menyampaikan program dan menyampaikan sebagai pertanggungjawaban publik kami kepada para pihak. Pada hakikatnya, peraturan yang telah dirumuskan adalah sebuah pondasi agar kelak keseimbangan antara manusia dan alam dapat berjalan dengan harmonis. Perjalanan masih terus berlanjut dalam Bakti untuk Negeri episode Akses Menuju Atap Rinjani. Dipersembahkan oleh Di hari berikutnya, kami pun mengunjungi kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB. Kunjungan ini membahas integrasi internet di berbagai sektor kegiatan pemerintah daerah. Pak Gede, sampai hari ini seperti apa sih Pak progres pembangunan infrastruktur internet yang ada di NTB? Tidak cuma soal blank spot, perlu BTS ataupun daerah-daerah yang lemah sinyal butuh aksi, gimana Pak? Ya, kalau kita lihat data ya, data tentang akses internet, akses telekomunikasi di NTB, itu sampai hari ini jumlah area yang blank spot itu ada 53 desa. 53 desa blank spot murni. Memang sampai hari ini belum tersentuh internet. Nah, selain 53 desa itu, ada juga area-area yang lemah sinyal. Ada 63 area ya. Kita itu daerah-daerah yang strategis, contohnya di Lombok Tengah, desa-desa penyangga. Kek Mandalika itu masih ada yang lemah sinyal. Bapak, di akhir tahun 2018 tercatat sekiranya ada 217 desa yang masih blank spot. Kemudian hari ini jumlahnya sudah berkurang sangat signifikan. Sebenarnya apa mungkin yang dilakukan oleh Kominfo
ataupun anak perusahaan Kominfo dalam upaya mengurangi jumlah blank spot ini, Pak? Ya, sejak tahun 2018 kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, terutama Bakti ya. Kami turun bersama menentukan titik-titik koordinat di mana harus dibangun BTS. Sehingga dalam waktu setahun ini memang bisa ditangani lebih dari 50% kan. Nah, kita coba bicara soal pariwisata, Pak. Salah satunya adalah yang paling terkenal Gunung Rinjani mungkin ya, Pak. Nah, pada saat ini seperti apa sih Pak manajemen Gunung Rinjani terkait dengan keselamatan semua para pendaki, khususnya susah sinyal ataupun kawasan yang mungkin masih belum bisa dijangkau oleh sinyal. Gimana, Pak? Secara umum sebenarnya di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini sudah tersentuh sinyal. Tapi memang ada sebagian wilayah yang sinyalnya muncul hilang, lemah, yang perlu penguatan. Contohnya di Sembalun. Nah, seluruh pintu pendakian mulai tahun 2020 ini karena ada COVID untuk keamanan kita bersama, sehingga pemanfaatan aplikasi untuk layanan ini mulai diberlakukan. Kalau ada warga atau masyarakat yang mau mendaki itu harus mendaftar melalui aplikasi yang disediakan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, di semua pintu pendakian itu mulai disediakan ini untuk keamanan sebenarnya. Hanya saja memang akses internet yang ada di pintu-pintu masuk ini perlu penguatan. Di hari ke-11, tim ekspedisi Nusa Tenggara Barat akhirnya bergerak dari Mataram menuju Sembalun, salah satu desa di lereng Gunung Rinjani. Dengan jarak tempuh 93 km dan total durasi perjalanan kurang lebih 3 jam lamanya. Dan akhirnya sampailah kami di Sembalun, tepatnya di kantor Taman Nasional Gunung Rinjani yang menjadi resort utama untuk akses pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Mas, kita bicara soal kebijakan terkait dengan akses internet. Mungkin dulu akan ada kesulitan yang ditemui pada saat banyak pendaki yang datang ke sini dan kawasannya beberapa ditemukan lemah sinyal. Kalau sekarang seperti apa, Mas? Perbedaannya terkait dengan mungkin pembangunan yang sudah dilakukan atau ada perubahan apa, Mas? Kalau di dalam Rinjani sendiri akses internet sudah ada ya, jadi semua pos pendakian ada akses internet dari kantor balai termonitor, termasuk CCTV-nya itu menggunakan akses internet. Kemudian yang terakhir kami sempat bekerjasama dengan Dinas Kominfo. Kominfo akan memberi ini untuk seluruh desa di Lombok Timur direncanakan no blank spot gitu ya. Jadi semua terfasilitasi internet dan salah satu towernya nanti ada di dalam kawasan Taman Nasional untuk memanfaatkan ketinggian di Pusuk Sembalun. Mas Taufik, untuk naik ke Gunung Rinjani ini bukan satu hal yang baru lagi bagi para pendaki. Apakah ada perbedaan, Mas, hari ini melakukan pendaftaran untuk naik ke Gunung Rinjani dengan sebelumnya pada saat mungkin internet belum familiar bagi masyarakat? Memang sekarang sudah ada kemajuan dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Kami sekarang tidak menggunakan manual registrasi, tapi menggunakan aplikasi e-Rinjani. Jadi semua pengunjung itu melakukan booking melalui online, mereka melakukan pembayaran tiketing, semuanya lewat online. Seperti itu. Bagaimana pemantauan masyarakat yang naik ke Gunung Rinjani? Sejauh ini mungkin ada kesulitankah pada saat harus berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di atas sana? Alhamdulillah untuk saat ini jaringan telekomunikasi dua provider itu sudah bagus di jalur pendakian. Ada beberapa mungkin yang lost itu seperti di pos 3 karena memang tempatnya itu agak sedikit lembah sehingga lost untuk jaringan telekomunikasi. Namun ketika bergeser sekitar 20-30 meter itu sudah mendapatkan kembali signalnya. Sepanjang jalur sudah bagus, termasuk di camp area pos 2 maupun pos 2 juga kami ada CCTV dan WiFi. Jadi sudah dilengkapi dengan CCTV dan WiFi. Kemudian di Pelawangan juga sudah ada CCTV. Kemudian di Danau Segara Anak juga sudah ada. Jadi untuk jaringan signal
telekomunikasi sudah bagus. Perjalanan masih terus berlanjut. Sesaat lagi. Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Berstatus gunung api vulkanik tertinggi kedua. Artinya, perlu persiapan matang untuk memulai ekspedisi ini guna memastikan akses menuju atap Rinjani berjalan sesuai dengan harapan baik dari keamanan serta keselamatan. Desa Sembalun berada di ketinggian 1.156 meter di atas permukaan laut. Jarak tempuh yang harus dilalui dari pintu masuk Sembalun menuju pos 1 memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Pos 1 sendiri berada di ketinggian 1.300 mdpl. Pemirsa, saya dan tim akhirnya sudah sampai di pos 1 jalur Sembalun, pos Pementan. Tadi dari gerbang masuk menuju ke pos 1 memakan waktu jalan kaki sekitar 90 menit alias 1,5 jam. Dan di belakang saya ada papan informasi menuju ke pos 2 masih 1,4 km lagi. Yang ditunggu-tunggu adalah puncak 9,1 km. Dan sepanjang jalan tadi kita juga kerap kali ngecek HP dan sinyalnya masih bisa diakses dengan baik. Sampai di pos 2 atau yang dikenal dengan sebutan pos Tengengean, saya dan tim masih bisa memastikan kalau akses telekomunikasi dan akses internet bisa berjalan dengan baik. Dan bahkan di pos 2 ini masih tersedia Wi-Fi yang ditujukan khusus bagi para petugas Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain itu, di pos Tengengean terdapat pula CCTV guna memastikan keamanan dan kebersihan Gunung Rinjani. Resort Sembalun, monitor. Gimana? Pak Kares masuk. Gimana kondisi pos 2 ganti? Tim ekspedisi Bakti untuk negeri sudah sampai di pos 2, Pak. Dan karena kondisi kita nyampe di pos 2 sudah terlalu sore, sehingga kami memutuskan untuk ngecamp di pos 2 dan dilanjutkan besok pagi menuju Pelawangan. Ganti. Kemudian kondisi kebersihan sampah gimana ganti? Untuk kondisi di areal pos 2, alhamdulillah sudah bersih, Pak. Dan karena hari ini sudah mulai sore, jadi kita memutuskan untuk ngecamp di pos 2. Kemudian tadi juga sempat kita cek handphone, ternyata ada wifi ya Mas ya di pos 2 ini? Ya, memang benar. dibangun untuk pengunjung atau hanya untuk petugas atau seperti apa? Ini wifi ini salah satu pendukung di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk check in, check out tamu yang naik. Ini direncanakan nanti check in, check outnya ke pos 2 gitu. Mas, jika tanpa wifi, apakah di sini sinyal cukup kuat? Kalau di kondisi tertentu dia sangat bagus, tapi di kondisi yang berkabut atau berangin kadang-kadang lemah juga gitu. Kemudian tadi juga sempat pada saat sudah mau sampai ke pos 2 sempat ada itu CCTV atau apa Mas? Oh, yang itu? Iya. Ya, itu CCTV itu. Memantau di area? Memantau di area pos 2 ini. Ya, jadi kenapa ditaruh mungkin di sini pos 2 ada CCTV? Karena di Sembalun sendiri banyak jalur masuk, tapi semuanya akan melewati pos 2 itu sendiri.
Ini kalau semakin malam akan semakin banyak yang ngecamp di sini atau biasanya pada lanjut atau ngecampnya di area mana, Mas? Kalau untuk pendaki itu kalau dia misal mendakinya pagi terus nyampe di sini jam 2 itu bisa langsung ke Pelawangan. Nah, tapi karena misalnya kita ini udah nyampe sore di sini, untuk mendaki di malam hari itu terlalu berbahaya. Pos 2 adalah pos favorit pendakian Rinjani via Sembalun untuk berkemah. Karena itulah saya dan tim pun akan berkemah di sini. Untuk nyampe di pos 3, medannya masih tidak terlalu berat, kondisinya terlalu dingin mungkin, itu terlalu berbahaya. Ekspedisi Rinjani! Pagi hari di pos Tengengean sangatlah menakjubkan. Karena terlihat jelas, Gunung Rinjani berselimutkan awan, berdiri gagah menjadikan Rinjani ikon kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah perjalanan panjang kami, tibalah tim ekspedisi di Pelawangan Sembalun. Basecamp terakhir bagi para pendaki sebelum keesokan hari atau bahkan tengah malam nanti bergerak menuju puncak Rinjani. Jarak dari pos Pelawangan Sembalun menuju puncak Rinjani menyisakan kurang lebih 1,1 km atau sekitar 4-5 jam perjalanan. Karena itulah, saya dan tim bergerak sebelum dini hari agar bisa Ekspedisi ini hanyalah pendaki pemula yang ingin mencoba menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Barat dari atap Rinjani. Keamanan dan kenyamanan akses telekomunikasi yang ada di Gunung Rinjani menghilangkan semua kekhawatiran saya dan tim, sehingga dapat dipastikan akses menuju atap Rinjani telah menjamin keselamatan dan keamanan bukan hanya untuk pengelolanya saja, melainkan untuk para pendaki di Gunung Rinjani.